Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ahbabul Mukhtar, masih pada program yang sama, program Qaddama, Qasidah dan Makna. Alhamdulillah pada hari ini kita telah sampai kepada episode yang kelima, dan kali ini kita mengundang narasumber kita yang mungkin sebagian sudah pada pernah tahu dan melihat daripada wajah beliau. Beliau adalah Ustadz Muhammad bin Abu Bakar Al-Idrus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Beliau, perlu kami sampaikan daripada profil beliau, beliau adalah lulusan alumni daripada Darul Mustafa yang ada di Tarim, Yaman, Hadramut, di bawah bimbingan Al-Habib Umar bin Hafidh, dan beliau menimba ilmu di kota Hadramut selama 7 tahun lamanya. Dan juga saat ini beliau mengajar di Pondok Pesantren Riyadul Jannah. Begitu Habib ya? Baik. Masuk kita kepada pembahasan kita pada hari ini sebagai pertanyaan pembuka Habib. Ya. Saat ini kita sudah keluar daripada bulan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, di mana di bulan tersebut kita melihat berbagai macam peringatan-peringatan Maulid Nabi. Berbagai macam acara-acara mengingat tentang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ketika keluar daripada bulan Maulid, biasanya ini Ustaz, biasanya terjadi penurunan motivasi. Kemudian acara-acara semakin berkurang dan lain sebagainya. Bagaimana Ustaz, pertanyaannya, tips untuk menjaga agar kita istiqomah untuk mendekatkan diri kita dan memperdalam tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Kita bisa bertemu lagi di acara Qaddama ini bersama Ahbabul Mukhtar. Semoga ini menjadi manfaat buat kita semua nanti. Amin. Di dunia sampai di akhirat. Amin. Untuk menjawab pertanyaan antum tadi, jadi gini, yang perlu kita pahami, di bulan Rabiul Awal ini kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita itu bergembira terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW? Salah satu alasannya adalah karena kelahiran Nabi Muhammad SAW ini adalah sumber dari segala kebaikan. Kalau tidak karena Rasulullah SAW, tidak ada bulan Ramadan. Kalau tidak ada Rasulullah SAW, kita tidak tahu sholat, kita tidak tahu puasa, kita tidak tahu untuk bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. Sehingga pusat atau sumber utama, sumber awal kebaikan dan semua karunia ini adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di bulan Rabiul Awal ini kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad, salah satunya karena hal itu. Nah, kebaikan-kebaikan yang ada, yang muncul karena adanya Rasulullah SAW itu tidak cuma ada di bulan Rabiul Awal, akan tetapi di setiap waktu, di setiap masa, bahkan di setiap hari dan setiap detik kehidupan kita. Sehingga ketika kita sholat misalnya, itu kita sedang memperingati, sedang merayakan, sedang bergembira dengan Nabi Muhammad SAW. Karena ketika kita sholat, kita sedang menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Ketika kita puasa, kita sedang menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Ketika kita sedang berbakti kepada kedua orang tua kita, atau kita sedang bekerja mencari nafkah untuk keluarga kita, kita sedang memperingati kelahiran atau sedang memperingati, merayakan dan berbahagia terhadap Rasulullah SAW. Kenapa? Karena pada hakikatnya itu semua adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, akan tetapi yang mungkin tidak muncul di dalam benak dari banyak dari umat Islam adalah mereka menjalankan sholat tanpa ada rasa bahwa ini adalah ajaran Rasulullah. Ketika saya sholat, sebenarnya saya sedang melakukan apa yang dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita sedang berpuasa, kita sedang melakukan apa yang dulu
dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah dulu juga berpuasa. Ya. Ketika kita sedang berbakti kepada kedua orang tua, kita kurang mengingat ini berbakti kepada kedua orang tua ini ajarannya dibawa dari disebutkan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran ini dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, momen Rabiul Awal ini adalah untuk menjadi momen utama untuk mengingat dan memunculkan perasaan seperti itu. Nah, sehingga yang perlu kita catat di dalam benak kita dan pikiran kita, setelah keluarnya kita dari Rabiul Awal ini, pertama kita tidak berhenti di dalam mempelajari sirah dan sejarah Nabi Muhammad dan mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terus berusaha menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan juga yang perlu kita pahami dan kita munculkan di dalam hati kita dan di dalam benak kita, segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan itu adalah sumbernya Nabi Muhammad, dan secara tidak langsung kita sedang bergembira terhadap Nabi Muhammad ketika kita melakukan itu semua. Mungkin itu cukup jelas Ustaz. Jadi setiap kita melakukan kebaikan apapun bentuknya, baik itu amal-amal yang wajib maupun yang sunnah, kalau kita mengingat itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, hakikatnya kita sedang memperingati daripada kelahiran Rasulullah SAW dan mengingat daripada beliau. Pertanyaannya Ustaz, kalau tadi kan kebaikan secara umum ya, artinya sholat dan lain sebagainya. Nah, sekarang kaitan dengan bagaimana memperbanyak sholawat dan mengikuti acara-acara pengajian dan zikir-zikir, acara sholawat dan lain sebagainya. Ini nggak bisa dipungkiri, kalau keluar daripada bulan Rabiul Awal itu terkadang terjadi penurunan motivasi. Yang tadinya semangat untuk hadir majelis, kemudian menyegerakan dirinya untuk hadir di acara sholawat, maulid dan lain sebagainya. Keluar daripada itu seakan-akan sudah lupa, dan kemudian motivasi ini menjadi turun. Nah, pertanyaannya Ustaz, itu supaya motivasi tetap terjaga dan istiqomah, kira-kira tips apa yang diberikan kepada kita untuk menjaga daripada motivasi tersebut? Memang motivasi ini naik dan turun, itu tidak diragukan. Setiap manusia itu punya yang namanya hawa nafsu. Tapi setelah kita masuk Rabiul Awal, kita ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu kita catat di hati kita, di benak kita, kita harus sediakan waktu untuk Rasulullah, walaupun sedikit. Terus dan kalau misalnya kita ini lagi hilang semangatnya untuk mengingat Nabi, untuk cinta sama Nabi, untuk sholawat kepada Nabi, maka cara yang paling di antara caranya yang membuat kita termotivasi, yang pertama adalah kita kumpul dengan orang-orang yang suka ingat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau di media sosial kita langganan subscribe misalnya kalau di YouTube channel-channel yang mengingatkan kita sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sediakan waktu untuk itu. Terus yang kedua, kita harus mengingat ketika motivasi kita turun, kita harus mengingat-ingat di hadapan mata kita, di pikiran kita, apa sih keutamaan yang akan kita dapat kalau kita itu dekat dengan Rasulullah, kalau kita itu ingat sama Rasulullah, kalau kita itu banyak bersolawat kepada Rasulullah. Nah, dengan mengingat itu semua, maka kita akan termotivasi. Makanya Rasulullah bersabda di dalam hadis, yang bersolawat kepada saya 1 kali, saya kasih 10 kali. Yang bersolawat kepada saya 10 kali, saya kasih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala sebanyak 100 kali dan lain sebagainya. Ini semua kalau kita ingat terus di pikiran kita, di otak kita, maka itu akan membantu kita untuk termotivasi dan akhirnya bisa mengalahkan hawa nafsu kita di dalam sehingga kita bisa hadir ke masjid-masjid itu lagi dan terus mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Terima kasih penjelasannya Ustaz. Masya Allah, kalau boleh kami simpulkan daripada pembicaraan kita di awal tadi adalah bagaimana kita mengingat semua kebaikan kita itu bersumber daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian tips daripada Ustaz Muhammad tadi memberikan tips dan motivasi kepada kita agar kita istiqomah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semangat untuk mengenal sirah beliau. Maka tipsnya adalah
duduklah dengan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian juga yang kedua, selain kita duduk dengan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun harus mengingat berapa banyak atau betapa besar keutamaan daripada mengingat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi sempat disinggung juga oleh beliau. Salah satunya adalah dengan subscribe channel-channel yang mengenalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu jangan lupa subscribe daripada channel YouTube Ahbabul Mukhtar Official yang insya Allah selalu mensupport kita untuk mencintai dan mengenalkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saatnya kita break Ustaz. Kita akan mendengarkan lantunan daripada qasidah, senandung qasidah dari Ahbabul Mukhtar yang berjudul Ya la qalbin. Ya la qalbin أنا
وفيه قد على الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد على الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا وصاحبي والبقي يا روضة الهادي الشفيع وصاحبي والبقي اكتب لنا نحن الجميع لزيارة لحبيبنا Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan senandung daripada qasidah Yala Qalbin yang dibawakan oleh Ahbabul Mukhtar. Dan berikutnya Ustadz, saatnya kami menyimak, mendengar daripada bagaimana penjelasan dan pendalaman makna-makna yang ada di dalam bait-bait syair qasidah yang tadi dibawakan yang berjudul Yala Qalbin. Waktu dan tempat, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi barusan kita mendengarkan senandung qasidah Yala Qalbin, yang mana ini adalah syair yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan syair ini ada di kitab Maulid yang dikarang oleh beliau yang bernama Kitab Maulid Sibtud Duror. Nah, di sini beliau memulai baitnya yang pertama, yang memulai qasidahnya dengan mengatakan Yala Qalbin sururuhu qad tawala bihabibin ammal anama nawala. Sungguh kegembiraan yang ada di hati ini terus menerus berdatangan. Terhadap siapa? Terhadap sang kekasih, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang meliputi seluruh manusia dengan anugerah. Di sini Al-Habib Ali mengatakan bahwa hati beliau itu selalu bergembira terus-menerus, dan kegembiraan ini tidak terputus. Kegembiraan ini adalah kegembiraan beliau terhadap siapa? Terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan kegembiraan terhadap Nabi Muhammad SAW ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu
huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan itu semua bergembiralah kalian. Kegembiraan itu, kegembiraan kalian terhadap itu semua lebih baik dari dunia yang kalian kumpulkan. Dan para ulama mentafsirkan ayat ini dengan berbagai macam tafsiran. Ada yang mengatakan karunia Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Qur'an dan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Akan tetapi dan ada yang mentafsirkan dengan tafsir-tafsir yang lain. Akan tetapi karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling besar itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa memberikan karunia kepada, karena dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak cuma mendapatkan kebahagiaan dunia saja, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ajaran-ajarannya yang nanti akan menjadi perantara buat kita semua untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Oleh karena itu di akhir ayat Allah mengatakan huwa khairun mimma yajma'un. Itu kegembiraan terhadap itu semua lebih baik dari dunia yang kalian kumpulkan. Kenapa? Karena dunia yang kita kumpulkan ini sifatnya fana, sementara. Sedangkan kegembiraan kita kepada Rasulullah sallallahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu amal, suatu kebaikan yang nanti kenikmatannya tidak hanya sementara di dunia ini, akan tetapi akan terus kita dapatkan abadi selama-lamanya. Nah, kemudian juga rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga patut untuk kita itu bergembira terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kegembiraan tadi kita sudah menjalankan perintah Allah yang ada di dalam ayat ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah karunia Allah dan rahmat Allah yang paling besar kepada kita semua. Kemudian yang perlu kita pahami di sini, kegembiraan, mahabbah itu adalah perasaan yang ada di dalam hati yang tidak bisa kita usahakan, yang tidak bisa kita dapatkan. Karena itu adalah perasaan, dan perasaan itu datang dan pergi, tidak bisa kita kuasai. Sehingga para ulama mengatakan ketika kita diperintahkan untuk cinta kepada Rasulullah, gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud di sini adalah kita berusaha bergembira dengan cara kita mencari sebab-sebab yang membuat kita ini gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab-sebab yang membuat kita ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana, apa sebab-sebab yang membuat kita ini bisa gembira terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa melaksanakan ayat yang tadi barusan kita baca. Nah, dikatakan oleh para ulama, definisi dari al-farah, kegembiraan itu adalah ladzatun fil qalb bi idrakil mahbub. Kelezatan yang dirasakan oleh seseorang di dalam hatinya karena dia itu mendapatkan apa yang dia cintai. Ketika orang mendapatkan sesuatu yang dia cintai, kemudian dia merasakan satu kelezatan di dalam hatinya, ini kelezatan ini adalah kegembiraan. Nah, para ulama bisa gembira terhadap Rasulullah sebagaimana yang disebutkan oleh Habib Ali di dalam syair ini. Kenapa? Karena mereka itu karena mereka itu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika sebagaimana tadi kita katakan di awal majelis ini, bahwa
Setiap waktu, setiap saat kita ini diliputi dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Dan para ulama melaksanakan ini, mereka merasakan ini, sehingga orang-orang seperti Al Habib Ali ini, sebagaimana dikatakan ini di sini, sururuhu qatawala, kegembiraannya itu tidak berhenti, terus menerus terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka sudah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka merasakan di setiap waktu saya mendapatkan apa yang saya cintai, di setiap waktunya, di setiap detiknya, di setiap saatnya, sehingga kegembiraan mereka itu terus menerus tidak terputus. Lalu bagaimana supaya kita bisa seperti mereka? Ya kita harus berusaha untuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah cinta, maka insya Allah kita akan merasakan apa yang mereka rasakan. Seperti itu. Dan kenikmatan ini adalah kenikmatan yang tidak habis. Karena ketika kita senang dengan hal-hal duniawi, dengan uang, dengan harta, dengan makanan, minuman, dan lain sebagainya, kegembiraan-kegembiraan seperti ini sifatnya sementara. Kenapa? Karena sesuatu yang membuat kita gembira, yang kita cintai, yang membuat kita gembira adalah satu hal yang sifatnya sementara. Tapi ketika orang yang cintanya, hatinya terkait kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kegembiraan yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kegembiraan inilah yang adalah kegembiraan yang terus menerus, tidak ada habisnya, bahkan di setiap detik, di setiap nafas terus bertambah. Maka perlu kita catat di dalam kehidupan kita, perlu kita pikirkan bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan yang seperti ini. Jadi kita alokasikan tenaga kita, pikiran kita, harta kita, waktu kita, tenaga kita untuk mendapatkan kegembiraan yang seperti ini. Jangan kita ini terlalu fokus mengalokasikan hal-hal tadi kepada hal-hal atau kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya sementara. Maka kita akan rugi. Tapi kita gimana punya pikiran untuk mengalokasikan sedikit dari tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, supaya kita bisa mendapatkan kenikmatan, kegembiraan yang tidak terputus, yaitu apa? Kegembiraan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikatakan di sini, ya la qalbin sururuhu qatawala bi habibin ammal anama nawala. Kegembiraan hati tadi kepada siapa? Kepada sang kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meliputi manusia dengan anugerah. Artinya beliau adalah pembawa anugerah untuk seluruh manusia. Dan anugerah yang paling besar yang diberikan dari satu manusia ke manusia yang lain itu adalah anugerah yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ini misalnya punya ada satu orang datang kepada kita menyelesaikan satu permasalahan kita, atau memberikan sesuatu yang sedang kita butuhkan, maka kita nggak akan lupa kepada orang tadi. Dan kita akan terus ingat kepada orang tadi, dan kita akan terus sayang dan cinta kepada orang tadi. Kenapa? Karena dia menyelesaikan satu permasalahan kita, dia membantu kita ketika kita sedang membutuhkan. Anugerah yang dia berikan kepada kita tidak kita lupakan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan anugerah yang paling besar kepada kita. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita siapa Tuhan kita. Kemana kita ini akan pergi setelah mati. Bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Sehingga kita jelas hidup di dunia ini memiliki tujuan yang jelas. Tahu apa yang harus kita lakukan. Ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka pasti semua permasalahan-permasalahan kita akan hilang. Karena di situ, di syariat beliau lah semua masalah yang ada pada umat manusia ini bisa terselesaikan. Di hari kiamat, Nabi Muhammad nanti akan menyelesaikan masalah kita yang paling besar. Yaitu apa?
bagaimana kita bisa selamat dari api neraka. Rasulullah memberikan syafaatnya, pertolongannya, kasih sayangnya kepada kita semua sebagai umatnya. Dan anugerah ini adalah anugerah yang tidak diberikan oleh siapapun, bahkan oleh kedua orang tua kita. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini disebutkan adalah manusia yang memberikan anugerah kepada seluruh umat manusia. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kemudian disebutkan di bait selanjutnya, Jalla man syarrafal wujuda binurin ghamaral kauna bahjatan wa jamala. Sungguh agung Tuhan yang memuliakan alam semesta ini dengan cahaya yang meliputi seluruh alam semesta ini dengan kebahagiaan, keceriaan dan keindahan. Nah, di sini Al-Habib Ali mensifatkan Rasulullah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan, mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah nur. Dan ini adalah yang pertama kali mengatakan seperti ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an ketika memberikan teguran kepada Bani Israel. Allah Subhanahu yang hidup di zaman Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam satu ayat, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang nyata. Dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, cahaya yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang dimaksud di ayat ini adalah Al-Qur'an. Sehingga Allah yang pertama kali mensifatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya, dan cahaya ini meliputi seluruh alam semesta dengan kegembiraan, keceriaan dan keindahan. Nah, disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a minha kulla syai'. Di hari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, maka seluruh kota Madinah itu, seluruh isi kota Madinah, jalan-jalannya, batu-batunya, bahkan rumah-rumahnya, pohon-pohonnya itu dipenuhi dengan cahaya. Semuanya bercahaya, semuanya bergembira, semuanya ceria. Nah, falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kulla syai'. Dan di hari ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka seluruh yang ada di kota Madinah ini terasa gelap. Maka cahaya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini meliputi seluruh alam semesta. Bagaimana kalau cahaya ini ada di hati kita? Maka yang hati kita akan terus dipenuhi dengan keceriaan dan keindahan. Dan juga ketika cahaya ini berupa syariat yang dibawa oleh Nabi, itu semuanya cahaya. Rasulullah adalah cahaya. Ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW adalah cahaya. Ketika cahaya ini diamalkan dan dipraktekkan dan disebarkan, maka bumi ini akan menjadi tempat yang lebih indah, tempat yang lebih ceria, tempat yang lebih damai dan harmonis. Nah, itu makna dari cahaya Rasulullah SAW yang meliputi seluruh alam semesta. Bahkan disebutkan di antara keajaiban ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan adalah munculnya cahaya yang menerang, yang terang benderang, yang mana orang yang ada di kota Mekah ketika itu sampai bisa melihat istana-istana yang ada di negeri Syam, istana-istana Busra. Disebutkan oleh para ulama, munculnya cahaya ini merupakan isyarat bahwa Rasulullah SAW kelak akan menjadi seorang Rasul, seorang Nabi yang dan cahayanya akan sampai ke seluruh alam semesta. Nah, disebutkan ketika Rasulullah SAW
pulang dari satu peperangan. Ketika itu Rasulullah dalam keadaan lelah dan terluka. Maka ketika itu Rasulullah pertama kali datang ke kota Madinah, beliau masuk ke rumah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ketika Sayyidatuna Fatimah melihat keadaan Nabi Muhammad SAW yang seperti itu, maka beliau pun menangis. Sayyidatuna Fatimah pun menangis. Ketika melihat Sayyidatuna Fatimah menangis, Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Fatimah, janganlah kau menangis. Demi Allah, sesungguhnya Allah akan menyempurnakan agamaku ini sampai-sampai nanti tidak ada satu rumah pun, baik yang terbuat dari tanah ataupun dari batu, kecuali pasti di situ akan masuk agamaku." Artinya seluruh muka bumi ini nanti akan dipenuhi cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, biizzi azizin au bidzilli dalil, baik dengan kemuliaan orang yang mulia ataupun dengan kehinaan orang-orang yang hina. Mau orang menghinakan agama Rasulullah akan tersebar. Mau orang memuliakan agama Rasulullah juga akan tersebar. Sehingga setiap satu tipu daya yang direncanakan untuk menjatuhkan agama Rasulullah, untuk menghilangkan cahaya Rasulullah, maka akibatnya justru berbalik menyebarkan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian disebutkan di bait selanjutnya, qad taraqqa fil husni a'la maqamin wa tanaha fi majdihi wa ta'ala. Sungguh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di kedudukan yang paling tinggi di dalam keindahannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling indah. Dari segi fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling indah. Sampai-sampai para sahabat yang mensifatkan bentuk fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir pembicaraannya mereka mengatakan la yura qablahu wa la ba'dahu mislah. Tidak ada satu manusia pun yang sama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik orang-orang yang datang sebelum Nabi Muhammad ataupun orang-orang yang datang setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi akhlak, tingkah laku, budi pekerti, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling indah berbudi pekertinya. Bahkan beliau dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas budi pekerti yang agung. Allah di dalam ayat ini tidak mengatakan budi pekerti yang baik, tapi Allah mengatakan budi pekerti Nabi Muhammad itu adalah budi pekerti yang agung. Para ulama disebutkan di dalam kitab tafsir Al-Baghawi, apa makna kata agung ini? Al-azamah ini, keagungan ini. Sesuatu yang disifatkan sebagai sesuatu yang agung, artinya kehebatan, keindahan, keluar biasaan yang ada pada sesuatu itu tadi, itu di atas hayalan dan gambaran manusia. Sehebat apapun, sampai di mana sehebat apapun pikiran manusia, hayalan manusia tentang kehebatan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada hakikatnya akhlak Nabi Muhammad di atas itu. Itu makna akhlak Nabi Muhammad adalah akhlak yang agung, sehingga tidak ada yang menyamai akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Al Habib Ali mengatakan bahwa keindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencapai kedudukan yang paling tinggi, sehingga tidak ada satupun yang bisa menyaingi keindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tanaha fi majdihi wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad itu di dalam kemuliaannya beliau menjulang tinggi dan mengangkasa. Tinggi kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana sayyidu waladi adama wala fakhr. Aku adalah pemimpin dari anak cucu Adam.
wala fakhr. Ya, kata fakhr di situ artinya kalau di dalam bahasa Indonesia adalah kebanggaan. Nah, kata-kata kalimat Nabi Muhammad wala fakhr di sini memiliki dua makna. Makna yang pertama, Nabi Muhammad mengatakan, aku adalah pemimpin dari seluruh anak cucu Adam, tapi aku tidak berbangga diri. Aku tetap rendah hati dan aku tetap tawadhu. Makna yang kedua adalah aku ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, aku adalah pemimpin anak cucu Adam dan tidak ada kebanggaan yang melebihi kebanggaan ini. Oleh karena itu beliau kemuliaannya menjulang tinggi. Enggak ada kemuliaan, kebanggaan yang lebih tinggi yang bisa menyaingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di bait yang selanjutnya Al-Habib Ali mengatakan la hadadhul uyunu fi masdalathu basharan kamilan yuzihud dhalala. Nah, dikatakan di sini mata memandang la hadadhul uyunu, mata memandang penuh damba ya. Fi masdalathu penuh dengan dambaan basharan kamilan, manusia yang sempurna, yuzihud dhalala yang mengikis kesesatan, yang menghilangkan kesesatan. Ya. Di sini Al-Habib Ali mengatakan bahwa mensifatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama sebagai manusia yang sempurna. Rasulullah adalah manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang lebih sempurna dari Nabi Muhammad. Kenapa? Dan ini adalah salah satu sebab yang membuat kita mau tidak mau mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau misalnya ada satu orang memiliki satu aja dari sifat kesempurnaan, ada orang punya sifat kedermawanan, dia dermawan. Dia bukan orang pinter, bukan orang yang banyak ibadah misalnya, tapi dia orang dermawan. Maka sifat ini sudah cukup bagi kita untuk sayang cinta kepada orang tadi. Ada orang alim, berilmu, dan dia suka mengajarkan ilmunya. Tapi dia bukan orang dermawan. Dia nggak punya banyak harta, nggak banyak memberi. Mungkin ibadahnya cuma sholat 5 waktu aja. Tapi satu sifat ini sudah cukup untuk membuat kita itu cinta kepada orang tadi. Maka bagaimana jika seluruh sifat kesempurnaan itu terkumpul dalam diri satu orang? Dia pintar, dia alim, dia ahli ibadah, dia dermawan, dia semua sifat kesempurnaan terkumpul dalam diri seseorang. Siapa ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Al-Habib Ali mengatakan Rasulullah itu adalah manusia yang sempurna. Kenapa? Karena seluruh sifat kesempurnaan ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga patut untuk kita sebut sebagai insan kamil, manusia yang sempurna. Sedangkan selain Rasulullah, jika disifatkan sebagai manusia yang sempurna, maka kesempurnaannya itu hanya sebagian, tidak dari berbagai aspek. Dari satu sisi, dari beberapa sifat sempurna yang dia miliki. Nah, kemudian sifat yang kedua di sini yuzihud dhalala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah manusia yang menghilangkan kesesatan. Jadi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghilangkan semua kesesatan-kesesatan yang ada pada umat manusia, baik di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat nanti. Sehingga disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, salah satu keajaiban di antara keajaiban yang muncul ketika itu adalah api yang disembah oleh orang-orang Majusi seketika itu padam. Dan padamnya api ini menjadi hal yang istimewa. Kenapa? Karena api itu sudah tidak padam selama 1000 tahun. Ketika Nabi Muhammad lahir, api itu langsung padam. Juga di kota Mekah ketika itu, berhala-berhala yang
diletakkan oleh orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy di depan Ka'bah, semuanya berjatuhan dan hancur satu persatu tanpa ada sebab. Nah, ini merupakan isyarat kelahiran Nabi Muhammad, bahwa ketika Nabi Muhammad dilahirkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang akan menghilangkan semua kesesatan dan semua kebatilan. Nah, kemudian di akhir baitnya Al-Habib Ali mengatakan, wa huwa min fauqi ilmi ma qad ra'atuhu rif'atan fi syu'unihi wa kamala. Nah, kemudian artinya meskipun sesungguhnya ketinggian dan kesempurnaan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa dicapai atau melebihi dari pengetahuan siapapun manusia itu. Sehingga tidak ada satupun manusia yang bisa memahami ketinggian dan kesempurnaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan para sahabatnya sekalipun. Bahkan diriwayatkan sahabat Rasulullah pernah mengatakan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ketika itu, kalian ini tidak tahu tentang diriku kecuali bayangan saja. Ma ta'rifuni illa dzil. Kalian enggak tahu hakikat diriku. Yang kalian tahu, yang kalian lihat, yang membuat kalian jatuh cinta ini semua, itu semua cuma baru bayangannya aja. Hakikat diriku kalian tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tadi kita bahas, disifatkan perangainya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan. Kenapa? Karena keagungan hakikat diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melebihi hayalan dan pikiran seluruh manusia. Sehingga tidak ada yang tahu ketinggian dan kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi dilanjutkan dengan qasidah Busyra lana nilnal muna zalal ana wa falhana. Qasidah ini dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di awal qasidah tadi intinya adalah beliau mengungkapkan kebahagiaan dan kegembiraan beliau terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sama seperti yang dilakukan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam qasidah ini. Beliau mengatakan, Busyra lana, kabar gembira atau kegembiraan buat kami, nilnal muna, kita sudah mencapai angan-angan, kita bisa mencapai angan-angan dan cita-cita kami. Zalal ana, sudah hilang semua kesusahan, semua kepenatan. Wa falhana, dan telah datang semua kegembiraan, kesenangan, keceriaan. Semua ini berkat apa? Berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka mengungkapkan di syair-syair mereka tentang kegembiraan mereka terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang perlu kita pertanyakan di sini, sampai mana kegembiraan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Atau hal-hal lain itu masih membuat kita lebih gembira dibandingkan dengan kegembiraan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita masih seperti itu, maka kita sungguh termasuk orang yang merugi, karena kita sudah meninggalkan kebahagiaan yang abadi dan beralih kepada kebahagiaan yang fana, yang bersifat sementara. Ini mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan dari makna qasidah-qasidah yang tadi baru saja dilantunkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Subhanallah, penjelasan yang cukup jelas, cukup detail dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh beliau Ustaz Muhammad. Satu poin yang tadi Al-Fakir tangkap daripada sekian banyak yang disampaikan, alokasikan waktu kalian semua untuk bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kiranya cukup pada edisi kali ini. Insya Allah kita masih akan berjumpa di edisi-edisi yang selanjutnya. Jangan lupa bagi kalian yang ingin menanyakan berbagai macam pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar di video ini. Dan insya Allah nanti ada juga request mungkin qasidah apa yang ingin dibawakan. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan kita bawakan apa yang menjadi request daripada kalian teman-teman semua di kolom komentar kami. Sekian dari Ahbabul Mukhtar Official. Terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan penjelasannya. Insya Allah berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.